Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Komo Yoga Sena Learn to Vlog. Hari ini ada yang spesial karena gue juga ditemenin sama Sena. Sementara ini Sena yang lagi ngambil kamera atau take kamera, sementara gue yang ngomong nih. Dan gue mau ngobrolin ada 4 produk baru bisa dibilang dari AHM. Meskipun 3 diantaranya itu tidak benar-benar 100% baru. Tapi yang satu benar-benar baru ada di Indonesia secara resmi dimasukkan oleh Astra Honda Motor. Dia 4 produk ini punya sesuatu yang sama, yaitu warna baru yang menjadi ciri khas ARC, yaitu tricolor atau red, white, blue. Yang bisa lihat mulai ujung, ya itu ada CBR 1000, RR, LR, kemudian sebelahnya itu 250 RR, dan ini yang akan kita bahas duluan yaitu CBR 600 600 RR. Kalau ini gue nggak tahu, ini anak tiri keluarga RR dijadikan di sini. Juga keluarga RR nih, warna Eropa. Oke, jadi apa yang akan kita bahas di sini? Pertama, moge ini adalah yang dibilang moge idaman banyak apa ya, motoris lah, biker gitu ya. Baik itu yang benar-benar hanya suka nggak mau beli misalnya pemain warnanya mereka yang punya duit, belinya kas baru. Ini moge membantu yang memang sangat familiar lah kalau para mogeers gitu ya. Karena apa ya, modelnya yang disebut performanya juga balance dari performa mesin dan handlingnya. Jadi kenapa dia jadi favorit dibanding dengan yang lain ya, karena balance-nya itu, keseimbangannya itu antara performa, handling, dan juga kenyamanan. Ini adalah keseimbangannya setelah 4 tahun vakum. Bisa dibilang dia reboot dengan tagline bukan ready to race, apa ya, awaken the race, awaken the race gitu. Dari tagline-nya sendiri, si RR ini, si 600 RR ini kayak sudah menyebutkan bahwa oke, kita bangun lagi untuk balapan. Intinya kayak gue punya sesuatu yang baru dari sektor performa. Nah, sementara dilihat dulu ya, sekelilingnya ada apa aja atau punya apa aja. Yang jelas winglet ini dia benar-benar hadir baru, dan kalau dilihat dari bentuknya dan dari desainnya ini bukan ke knockdown, artinya udah nyatu sama body, jadi nggak bisa dicopot. Kalau mau copot ya berarti lo harus copot fairing ya. Dan winglet ini memang oleh Hondanya sendiri memang membantu aerodinamis. Awaken the race-nya itu udah dilihat atau udah muncul dari sisi desainnya sendiri. Sementara ini ciri khas 600 RR juga ada, dipertahankan air intake upside down tetap ada. Cuman kenapa sih nggak dikasih warna gold ya? Heran. Padahal kalau gold itu apa ya? Apa intinya mewahnya tuh dapat lah kalau gold lah gitu. Kalau hitam tuh sekilas kayak biasa aja gitu, kayak baik-baik aja. Ini lampunya juga udah proyektor dan tentunya all LED, all LED semuanya, dari mulai sen sampai lampu rem belakang juga udah LED. Ini kenapa banyak yang bilang sennya kok kayak ini ya, menciderai ini sen keseluruhannya. Terus kayaknya emang nggak mau harus setuju, ya kurang asik dilihat.
ada apa ya gitu. Kenapa dia nggak bikin ya, kalau mau mungkin kayak CBR, tapi kalau nggak salah di Jepang sennya itu wajib terlihat seperti ini. Tapi triple R atau 1000 R kan enggak tuh, dia nggak kayaknya sih harusnya sih di sini 600 R juga bisa ya. Kayak apa ya, di sini juga sama aja sih, kiri kanan, karena di kiri lu nggak akan nemuin knalpot, di kanan pun lu nggak akan nemuin knalpot. Karena knalpotnya tetap sama seperti yang tipe lawas 2 seri sebelumnya, yaitu di bawah. Anggap aja gue nyalain. Itulah ya suaranya ya. Armnya nggak pro arm, alias tetap 2 ganda. Udah lecet bro. Gara-gara kena ini nih, yakin gue lecet tuh coy. Anjir, moge seharga berapa yo? 500 miliar lebih coy, 550 juta ini. Lecet berapa nih kira-kira ini? Hah? Ini lihat knalpotnya, chambernya ya. Nah, ngomongin spesifikasi yang jelas 600 RR yang baru ini dia punya banyak kelebihan sebagai produk baru. Salah satunya adalah fitur elektronik. Kalau dulu bisa dibilang CBR itu bisa dibilang moge, salah satu moge dinosaurus ya. Jadi maksudnya bisa dibilang hampir tanpa fitur elektronik kecuali ABS. Tapi sekarang udah banyak banget lah kontrol elektroniknya si moge ini. Kita cek spesifikasinya ya. Oke. Ngomongin spesifikasi terbaru dari CBR 600RR ini. Jadi mesin barunya itu sekarang mampu memuntahkan tenaga sebesar 121 PS pada 14.500 dengan torsi sebesar 64 Nm atau Nm di 11.500. Jadi ini emang mesin baru. Ditambah kalau dulu benar-benar dia belum throttle by wire ya. Ini masih apa sih istilahnya push and pull kabel biasa. Sekarang dia udah kayak CBR 250RR ya. Dan tentunya ada riding mode kali ini. Ada riding mode di sini. Ada kuncinya nggak sih? Oh ya, kita nyalain yuk. Kita coba cek speedometernya 1, 2, dan 3. Wow, TFT enak banget ya di atas sekarang ya. Ini juga baru, fitur baru ya. Ini T itu ya, T di situ dia adalah traction control. Jelas. Ini bisa nyalain nggak ya? Nggak tahu deh. Di sini gue harus pelajarin dan itu nggak akan cukup dalam waktu sekitar 10 menit. Tapi yang jelas di sini ada pas beam standar. Ini ada lap time seperti di CBR. Dan ini hazard. Kemudian ini selectnya pasti buat. Nah, dia ada. Jadi kayak riding mode-nya itu lengkap. Dia nggak cuma riding mode kayak CBR 250RR yang singkat, tapi dia ada banyak banget ininya tuh. User 1, mode 3, mode 2, mode 1. Jadi tiap mode itu dia punya settingannya masing-masing. Jadi riding mode-nya udah bisa dibilang canggih lah. Ya, canggih lah ukurannya ya nggak. Jadi kayak mode 1 misalnya gitu kan. Mode 1 aja dia ada banyak. Ada user 2 tuh. User 1 banyak lah intinya lah. Modenya ini bisa di kalau mode tuh dia ada trip A ya, ada trip B yang kayak gitu lah nih, kayak gini nih. Trip A. Jadi pindahin dulu modenya terus baru naik turunin. Terus ininya juga shock depannya selain upside down inverted nggak cuma itu doang, tapi bisa di setel juga. Oh, ada setelannya di sini nih, bisa kelihatan ya. Pakai obeng. Nah, di layarnya juga dia ada tampilan mode standar dan juga mode sirkuit. Jadi kalau buat sirkuit, cuman gue belum tahu sebelah mana. Mungkin ini kali ya, lap kali ya. Oh iya. Tekan lama kali. Enggak juga. Oh ya, tekan lama berhenti. Ada mode sirkuit sama mode standar.
Nah, kalau ngomongin fitur nih, KB sebutin ya, masing-masing ya. Jadi si CBR 600 RR ini juga udah dibekali sensor Inertial Measurement Unit atau IMU gitu ya. Jadi fungsinya itu kayak untuk mendeteksi posisi angle sepeda motor atau posisi angle itu ya posisi lah ya. Kemudian juga yang kerjasama dengan HSTC ya tadi kontrol traksi atau torque control ya, Honda Selectable Torque Control, dan juga ECU. Jadi kerjasamanya tuh IMU itu kerjasamanya sama HSTC dan ECU. Jadi tugasnya menjaga ban tidak slip, saat berakselerasi juga menikung, dan juga ada intilannya anti wheelie, meminimalisasi ban depan terangkat saat akselerasi berlebihan. Tadi KB udah sebut riding mode ya, yaitu dia punya, kalau di CBR 250RR itu kan dia ada comfort, ada sport dan sport plus. Nah kalau di 600RR ini dia modenya unik namanya, yaitu fast riding, fun riding, dan comfortable riding. Mantep banget ini, mode berkendaranya aja bisa disetel 2 slot, tenaganya bisa setel 5 level, HSTC-nya bisa 9 level, wheelie control ada 3 level, engine brake-nya juga ada 3 level, which is gua harus belajar banyak kalau misalkan pengen tahu bener-bener. Terus lampu emergency stop sign-nya gitu ya, kayak di CBR 150RR ada. Jadi kalau ngerem mendadak sampai ABS-nya aktif, itu baru si hazardnya itu kayak kedip-kedip gitu. Terus ABS sudah pasti lah, tadi udah disebutin ya. Oh ada juga yang namanya Honda Electronic Steering Damper HESD. Jadi dampernya itu dia udah tertanam secara elektrik gitu ya. Ada pilihannya 3 hard, medium, soft. Jadi kerjasamanya sama IMU tadi, dan juga sensor kecepatan. Begitu, jadi ya kayaknya kalau cuman cuap-cuap doang kurang cihuy sih sebenarnya. Jadi ini ya oke, first impression. Meskipun KB pengen banget nyobain. Bagaimana kalau kita nyobain duduk? Nggak dilarang duduk mah. Oke yuk kita duduk yuk. Kita cobain ergonomi dari CBR 600 RR. Ergonomi dari CBR 600 RR. Kalau misalkan mode berkendara biasa mungkin begini ya. Mulai ngebut nih. Pantatnya taruh belakang dikit. Kepala ditunukin, tempelin di tangan. Buat belok asik sih kayaknya ya. Tangkinya yang lebar tuh kayaknya sih enak. Asik lah ini. Cuman sayang nih kalau KB sih lebih suka tuas kopling dan tuas remnya itu dikasih warna hitam. Lebih lebih terlihat mewah lah. Tangkinya kondom. Udah ada agak lecet-lecet nih. Sayang banget. Gila ya ini Anariok. Asik sih. Ya itulah tadi ergonominya, joknya agak licin. Cocok buat boncengin Uhti. Tapi yang di belakang, kalau yang depannya jangan. Joknya agak keras ya. Enggak sih kok dipencet padahal. Oke, jadi itulah tadi first impression untuk di CBR 600 RR ini ya. Kita akan menuju ke produk yang lain. Tapi karena ini adalah bintangnya, si 600 RR, jadi KB akan emang fokus di sini. Kayak ini sih mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya. Nggak ada yang terlewat dari apa yang KB bisa ungkapin setelah melihat langsung si 600 RR ini. Kayaknya udah semua, mudah-mudahan udah semua. Tadi juga sekeliling juga udah ngelihat. Oke, yuk.